Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesehatan untuk sementara meminta para tenaga kesehatan agar tidak meresepkan obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Adapun bagi apotek, Kemenkes juga meminta agar tidak menjual obat dalam bentuk sirup. Kemenkes meminta pada apotek untuk sementara tidak menjual obat secara bebas atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran Kementerian atau BPOM ini tuntas, kata juru bicara Kementerian Kesehatan RI Muhammad Syahril dalam konferensi pers Kemenkes Rabu 19 Oktober 2022. Rekomendasi dari Kemenkes ini berlaku untuk semua obat sirup ataupun obat cair dan tidak hanya paracetamol. Sebagai gantinya, anak-anak bisa diberikan obat selain dalam bentuk sirup. Bagi alternatif, ungkap dia, bisa memakai bentuk sediaan lain seperti tablet, kapsul, supositoria, atau lainnya. Sebagai informasi, larangan Kemenkes ini dikeluarkan setelah adanya kasus gagal ginjal akut misterius. Total sudah ada 206 kasus sejak Januari hingga 16 Oktober 2022. Sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI yang tajam pada anak, utamanya di bawah usia 5 tahun. Peningkatan kasus ini berbeda dengan yang sebelumnya, dan saat ini penyebabnya masih dalam penelusuran dan penelitian. Jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 dari 20 provinsi, dengan angka kematian sebanyak 99 anak, di mana angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65%. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada bukti hubungan kejadian AKI atau gagal ginjal akut dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19, karena gangguan gagal ginjal akut pada umumnya menyerang anak usia kurang dari 6 tahun. Sementara program vaksinasi belum menyasar anak usia 1-5 tahun, kata juru bicara Kemenkes Dr. Syahril. Kemenkes bersama BPOM, ahli epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, farmakolog, dan Puslab for Polri melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut. Saat ini, Kemenkes dan BPOM terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif, termasuk kemungkinan faktor risiko lainnya. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan dalam rangka pencegahan, Kemenkes sudah meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian ini tuntas. Kemenkes juga meminta seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kemenkes menghimbau masyarakat untuk pengobatan anak sementara waktu tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, tutur Dr. Syahril. Sebagai alternatif, dapat menggunakan bentuk sediaan lain seperti tablet, kapsul, supositoria, atau lainnya. Perlunya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak balita dengan gejala penurunan jumlah air seni dan frekuensi buang air kecil atau tanpa demam, diare, batuk, pilek, mual, dan muntah untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Keluarga pasien diminta membawa atau menginformasikan obat yang dikonsumsi sebelumnya dan menyampaikan riwayat penggunaan obat kepada tenaga kesehatan. Sebagai langkah awal untuk menurunkan fatalitas gagal ginjal akut, Kemenkes melalui RSCM telah membeli antidotum yang didatangkan langsung dari luar negeri. Kemenkes juga menerbitkan keputusan Dirjen Yankes tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan dan Pasienkes. Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran kewajiban penyelidikan, epidemiologi, dan pelaporan kasus gagal ginjal akut yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, Pasienkes, dan organisasi profesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.